الآمنين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Qala al-musannif Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah, kajian kita malam hari ini yaitu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghaffar. Al-Ghaffar adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-15 setelah Al-Musawwir. Dalam Al-Quran disebutkan fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Artinya, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Kita wajib beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bernama Al-Ghaffar. Para jamaah rahimakumullah, Al-Imam Ghazali menjelaskan bahwa Asmaul Husna yang ke-15 adalah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar ini sering kita maknai secara ringkas, artinya yang Maha Pengampun. Yang Maha Pengampun, Al-Ghaffar. Sesuai dengan firman Allah, kata Allah, fastaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian akan Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, karena bahwasanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghaffar. Kita sebagai hamba Allah ini tidak akan salah atau luput daripada berbuat maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dosa kecil
ataupun dosa besar. Baik dosa tersebut kita lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Bisa juga dosa-dosa tersebut kita lakukan tanpa kita sadari. Kita tidak menyadari bahwa itu adalah dosa. Karena mungkin ini sudah menjadi kebiasaan kita. Benar? Contohnya, kita mungkin sering ngisah orang. Tahu? Kita biasa ngisah orang. Atau dalam bahasa kitabnya gibah, nama gibah. Kita ngisah orang, itu dosa. Sekalipun orang yang kita kisah ini tidak ada di hadapan kita. Tapi seandainya kalau dia mengetahui apa yang kita kisahkan, dia tidak ingin, dia benci, maka itu sudah dosa. Dan ini minal kabair, termasuk dosa besar. Menggibah atau bahasa kerennya Pak, menggosip. Nah. Dan ini sudah kita lakukan hari-hari. Benar? Kita tidak sadar bahwa kita sudah menggibah, kita sudah ngisah orang. Kenapa sebabnya kita tidak sadar? Karena apa yang kita kisahkan itu benar terjadi, benar terbukti. Cuma kalau orang yang kita kisah tidak ingin, maka itu sudah dosa. Paham? Dosa. Contoh, pernah suatu hari datang kepada Rasulullah seorang perempuan yang rendah. Bahasa kita bawih begini dan bawih. Datang kepada Rasulullah dan ini diketahui, dilihat oleh Siti Aisyah, istri Rasulullah. Nah, ketika perempuan ini tadi pulang, maka Aisyah ngomong, "Ya Rasulullah, alangkah rendahnya perempuan tersebut." Aisyah ngomong, alangkah rendahnya perempuan tersebut. Dan memang perempuan tersebut rendah, bawih kita kan. Apa kata Rasulullah? "Wahai Aisyah, engkau sudah menggibah perempuan tersebut. Engkau sudah menggibah." Apa kata Aisyah? Aisyah enggak kalah juga. "Ya Rasulullah, apa yang aku katakan tadi benar. Memang perempuan tersebut rendah, bawih." Kata Rasulullah, "Kalau dia mendengar apa yang engkau katakan dan dia tidak ingin, dia tidak rela, maka engkau sudah menggibah dia." Ini gawi kita hari-hari. Benar? Dia sadar, Pak? Dia sadar bahwa itu gibah. Kadang-kadang bini sendiri digibahnya. Nya kisah orang bini sendiri. Nah, ketika kita menggibah atau ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, maka cara agar kita bersih dari dosa tersebut dalam arti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita beristighfar atau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil, kita ini banyak dosa kecil lah. Dosa di mata, dosa mulut, dosa telinga. Ini yang sering nih, yang zohir, dosa yang zohir. Belum lagi dosa batin, hati kita. Hati kita, kalau ada rasa tidak ingin dengan orang lain, ada rasa benci kepada orang lain, ada rasa tersaingi oleh orang lain, maka itu sudah dosa. Dosa hati.
Dia sadar kita ada. Benar? Dia sadar bahwa itu dosa. Ada kawan lebih unggul dari kita, ada kawan melebihi kita, kitalah dia ingin lagi. Lah dia ingin lagi, ini dosa. Dosa. Maka cara untuk menghilangkannya hanya taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kecil yang kita lakukan tadi, kalau selalu diiringi dengan taubat kita, selalu diiringi dengan istighfar, maka tidak ada dosa. Nabi kita menjelaskan wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, inni la atubu inallah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, padahal kita lah tahu Rasulullah ini apa? Makhluk hamba Allah yang paling mulia, yang terjaga dari dosa. Terjaga dari dosa. Seorang Rasul, kata beliau, wallahi, demi Allah, inni la atubu inallah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah, fil yaumi, setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Nabi, orang yang mahfuz, orang yang dijaga oleh Allah, orang yang tidak mungkin melakukan dosa, salah, tetap beliau bertaubat kepada Allah sehari 100 kali. Apalagi kita nih, mulai dari muka mata bangun tidur sampai tidur kembali selalu berbuat dosa. Benar? Siapa yang sini ada yang ngaku dia berbuat dosa? Siapa sini yang tidak pernah maksiat kepada Allah, yang tidak pernah berbuat dosa? Ini kan? Karena kita di tempatnya salah dan khilaf. Kadang-kadang salah ngomong, dosa. Salah nengok, dosa. Tengok ke paha orang bini kan? Dosa. Padahal salah ya. Salah kan? Pas lewat ke motor kan? Nah, apalagi pas berhenti lampu merah. Ngew, cewek nyelip kita kan? Berhenti depan kita. Paha tu kelihat, dia tengong benih bagus kan? Dia tengong dosa. Benar? Dosa mata kan? Dosa mata kan? Istighfar. Rasulullah 100 kali sehari ya. Apalagi kita yang penuh dengan dosa nih. Artinya apa? Lebih banyak lagi untuk beristighfar. Kenapa? Allah dengan namanya Al-Ghaffar akan mengampuni dosa-dosa kita tersebut. Kata ulama, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita benar-benar bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni selain daripada dosa syirik. Selain daripada dosa syirik. Nah, para jamaah rahimakumullah. Nah, ini Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ada satu amalan, kalau tidak salah ini dibaca 70 kali. Dibaca setelah asar menjelang maghrib. Apa tuh, lupa lah. Diingat. Falabiya isablah. Jadi dengan nama Allah Al-Ghaffar, Allah mengampuni dosa kita tadi. Nah, Al-Imam Ghazali menjelaskan, biasanya kata beliau, Al-Ghaffar kita memaknai dengan Maha Pengampun secara ringkas. Tetapi makna Al-Ghaffar yang lebih luas bukan sekedar Maha Pengampun itu saja.
Kalau diuraikan maknanya, kata beliau, maka Al-Ghaffar adalah Dia yang menampakkan keindahan. Allah yang menampakkan keindahan dan menutupi keburukan, menutupi sesuatu yang tidak bagus. Dosa termasuk sesuatu yang buruk, ditutupinya pada diri kita dengan Al-Ghaffar. Makanya satu keuntungan bagi kita umat Nabi Muhammad ini, kalau umat-umat terdahulu ketika mereka melakukan dosa, itu Allah beritahukan kepada yang lain, si A berbuat dosa, si B berbuat dosa. Semua orang tahu. Di depan rumahnya umpama malam tadi si A-nya berbuat maksiat, pagi hari di rumahnya, di depan rumah itu bertuliskan si A malam tadi mencuri, si A malam tadi berzina, si A malam tadi korupsi, si A malam tadi menipu orang, tertulis di depan muka rumahnya. Siapa yang lewat membaca, mengetahui. Kenapa? Karena Allah tidak menutup dosa-dosa mereka. Nah, kita umat Nabi Muhammad ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal jangan kita bengisah ke orang, jangan dipada ke orang. Benar? Ketika kita berbuat dosa, jangan dipada ke orang. Jangan dikisah, mengisah tahu orang. Allah tutupi dosa kita. Allah tutupi. Bahkan kata Nabi Adam alaihissalam, aku dahulu ketika berbuat maksiat kepada Allah, pakaian yang aku pakai terlepas dari badan aku. Lepas pakaian tadi. Tapi umat Nabi Muhammad ketika mereka maksiat melepaskan pakaian mereka, tetap Allah beri mereka pakaian. Benar. Umpama ada seseorang berzina, dia melepaskan pakaiannya, selesai berzina, dia masih diberi Allah Ta'ala kesempatan untuk memakai pakaiannya. Makanya ketika kita berbuat dosa, itu malaikat pencatat amal buruk, atidah, itu belum disuruh oleh Allah untuk menulis kejahatan yang dilakukan. Kata Allah, wahai malaikat, tunggu dahulu. Umpama si A ini maksiat, si A ini melakukan suatu dosa, itu belum dicatat oleh malaikat. Tunggu dahulu, mungkin dia setelah ini bertaubat. Beri jangka sejam, mungkin dia bertaubat. Sampai sejam, si A yang maksiat tadi belum bertaubat. Kata Allah, wahai malaikat, nanti menulisnya, beri waktu lagi 2 jam. Gitulah sampai Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selama ruh kita belum sampai di tenggorokan. Masih Allah beri kesempatan kita bertaubat selama ruh kita belum sampai di tenggorokan. Tapi kalau sudah di tenggorokan ruh kita, di gor-gor ini, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika matahari belum terbit di sebelah barat, Allah masih beri kita kesempatan untuk bertaubat. Tapi ketika matahari sudah terbit di sebelah barat, nah itu tidak ada lagi kesempatan kita untuk bertaubat. Ini dengan nama Al-Ghaffarnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Al-Ghaffar tadi. Jadi kata Imam Ghazali, Al-Ghaffar tidak hanya secara ringkas maknanya mengampuni, tapi Allah menampakkan keindahan-keindahan. Allah menutup keburukan-keburukan yang dilakukan oleh hambanya, termasuk adalah perbuatan dosa.
Dia juga menutupi sesuatu yang tidak elok dipandang mata, menutupi sesuatu yang tidak bagus ketika dilihat oleh mata zahir kita. Dia juga menutupi sesuatu yang tidak elok dipandang mata dari diri kita, dan dia menampakkan sesuatu yang bagus atau indah dipandang mata. Nah, para jamaah rahimakumullah, berhubungan dengan ini kata Imam Al-Ghazali, ada 3 tutupan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia tutupi dalam diri kita yang berkaitan dengan Al-Ghaffar ini. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang tidak baik atau tidak pantas dipandang mata tertutup dan berada di bagian dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ini, dalam badan kita ini banyak sesuatu yang tidak elok, tidak indah untuk dinampakkan. Kenapa? Karena ini sesuatu yang tidak baik kalau dilihat oleh mata kita. Contoh, darah kita. Contoh, organ dalam tubuh kita. Ini kalau dinampakkan oleh Allah, dari kita keluar terus umpamanya, kira-kira siapa nak nampak kita? Siapa yang dekat kita? Jangankan orang lain, mungkin anak kita sendiri pun enggak. Kenapa? Geli. Dari keluar sebelah badan kan? Nah. Tidak dilapisi oleh kulit. Allah tutupi dengan nama Al-Ghaffar. Sesuatu yang tidak bagus untuk dilihat oleh pandangan mata, Allah tutupi. Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi yang tidak baik dipandang tadi dengan sesuatu yang indah. Nah, daging kita, darah kita, Allah tutupi dengan kulit. Sehingga apa? Bagus untuk dilihat. Seandainya segala sesuatu yang ada di dalam tubuh seperti usus kita, darah, otak dan lainnya diletakkan oleh Allah di luar. Bisa dibayangkan enggak? Otak kita nih di luar, usus dan perut kita nih di luar, darah kita keluar, jantung, hati kita di luar. Kira-kira mana? Dek pacak kita berkumpul dengan orang banyak, malu, nere, malu kita. Kita dek malu, kawan kita enggak. Tapi semua itu, otak tadi, darah tadi, usus tadi, itu Allah bungkus. Allah bungkus, Allah tutupi sehingga tidak nampak dilihat. Maka pemandangan tidaklah bagus. Oleh karena itu Allah bernama Al-Ghaffar, kata Imam Ghazali. Maka semua itu ditutupinya dan diletakkan di dalam tubuh kita, sehingga dari luar tubuh seorang nampak indah, cantik dan mempesona. Ini kayak kita sekarang nih, lah bagus badan kita kan, kulit kita menutupi badan kita, kemudian kita seluruh tutup dengan pakaian lagi. Nambih gantangnya, nambih gantangnya. Kenapa? Karena dengan nama Al-Ghaffar tadi, Allah menutupi organ-organ dalam tubuh kita. Nah, ini yang pertama yang Allah tutupi, kata Imam Ghazali. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan geritik hati manusia
sesuatu yang terbaca di hati kita kan. Dia ingin ke orang tadi ya, beji ke orang, ngata orang dalam hati, itu namanya geritik hati. Allah Subhanahu wa taala menjadikan geritik hati manusia yang tidak baik tersimpan di dalam hati. Dia yang mengetahuinya, tidak berbekas di luar. Terkadang ada iri hati, beji ke orang tadi, hati kita nih nengok kawannya sukses lah beji, iri tuh. Nengok si kawan kita beli kendaraan baru lah dia ingin, beji ya. Itu di hati kan, kelihat dah. Nane bukan? Dia kelihat kalau nengok hati kan ada. Apakah ingin ke kuat atau dia kan? Tidak tahu. Kenapa? Allah bungkus. Seandainya Allah nampakkan hati kita yang busuk tadi, Allah nampakkan hati kita yang berpenyakit tadi. Apa kata Imam Ghazali? Ada dengki, ada niat yang tidak baik kepada orang lain dan sebagainya. Kalau semuanya itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang akan lari. Orang akan menjauhi kita. Kenapa? Karena orang mengetahui hati kita berpenyakit. Hati kita busuk sebabnya. Ada dengki, ada iri tadi. Itu kalau Allah nampakkan. Tapi Allah tutup. Sehingga orang tidak lari daripada kita. Sehingga orang tidak menjauh dari diri kita. Seandainya Allah buka, bahkan istri dan anak pun akan menjauh melihat isi hati kita yang tidak baik itu. Dan mereka tidak akan mau berteman dengan kita. Maka dengan namanya Al-Ghaffar, Allah Subhanahu wa taala menutupi semua itu sehingga orang lain tidak ada yang mengetahui isi hati kita. Ini dengan nama Allah Al-Ghaffar. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita dengan ampunannya. Dia memberikan keampunannya kepada orang-orang mukmin di akhirat nanti. Karena dialah yang bernama Al-Ghaffar. Maka ketika kita berbuat dosa tadi ya, jangan sampai kita berputus asa. Karena Allah menjelaskan, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad terhadap hamba-hambaku, orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah putus daripada rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah sangat luas. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah, dia yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Nah, para jamaah rahimakumullah, Al-Ghaffar adalah salah satu nama Allah yang apabila orang-orang sudah mengerti maknanya, maka akan membuat senang hati. Membuat senang hati apabila mendengar ucapan Al-Ghaffar, menjadi lapang hatinya. Karena ia tahu bahwa Allah maha menutup segala yang tidak baik pada dirinya tadi. Ini sebesar apapun dosa yang kita lakukan, tetap Allah akan mengampuni kita. Makanya bertaubat.
ma asarru man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marratan. Tidaklah tidak ma asarru, senantiasa orang yang bertaubat kepada Allah, orang yang minta ampun kepada Allah, kemudian dia ulangi perbuatan maksiat tersebut, maka tetap Allah ampuni dosanya sekalipun dia mengulangi maksiat tersebut sebanyak 70 kali dalam sehari. Lakukan dosa, taubat, berbuat lagi, taubat, ngelaku lagi, bertaubat, ngulang lagi, bertaubat, akan Allah tak ampuni dosa-dosa orang tersebut dengan namanya Al-Ghaffar tadi. Para jamaah rahimakumullah, Al-Imam Ghazali menjelaskan cara Allah memberikan ampunan. Ketika kita berdosa, itu ada beberapa cara Allah mengampuni dosa kita ini. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memberikan ampunan kepada manusia dengan berbagai cara ampunan. Yang pertama, terkadang Allah memberikan ampunannya secara cuma-cuma, sekalipun kita tidak baca istighfar, sekalipun kita tidak bertaubat. Paham? Kita tidak ucap astagfirullah, tetap dosa kita Allah ampuni. Ini secara cuma-cuma Allah beri. Subhanallah kan? Walaupun tanpa permohonan dari kita tidak mengucap apalah. Dia mengucap apalah. Bahkan kita tidur sekalipun dosa kita Allah ampuni. Seperti yang terjadi pada malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban, malam 15 bulan Sa'ban, itu seluruh umat Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman, dosanya diampuni oleh Allah. Sekalipun malam itu dia tidur, tidak beribadah. Kan biasanya kita apa? Baca Yasin 3 kali ya. Setelah maghrib baca Yasin 3 kali. Mungkin malamnya selesai Isya kita sedekah, biasanya nganggung tahlil kan. Mungkin setelah itu kita sholat hajat, sholat tasbih sebagainya, atau kita beristighfar kepada Allah umpamanya. Nah, malam itu kita tidak melakukan apapun. Maghrib, sembahyang maghrib sudah ya Pak, santai. Baca Yasin deh, istighfar deh, selawat deh, zikir deh. Masuk sembahyang Isya berjamaah umpamanya atau sendirian di rumah. Setelah itu Pak santai nonton TV, main HP umpamanya. Orang sibuk beribadahnya deh. Tapi ini orang tetap mendapat ampunan dari Allah. Cuma khusus malam nisfu Sa'ban. Setahun sekali. Setahun sekali. Oh, bulan Sa'ban enggak? Seperti yang terjadi pada malam nisfu Sa'ban. Ini Allah beri pengampunan secara cuma-cuma. Asal beriman bersyarat. Asal beriman. Dan juga pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Malam Al-Qadar. Itu berapa orang Allah bebaskan dari neraka pada malam itu. Bahkan selama bulan Ramadan, setiap malam Jumat, hari Jumat, Allah merdekakan orang-orang yang sudah dipastikan masuk ke neraka. Nah, ini ampunan dari Allah secara cuma-cuma. Cuma 2 malam, malam nisfu Sa'ban dan malam Lailatul Qadar. Ini yang secara cuma-cuma dari Allah. Tanpa kita bertaubat, tanpa kita berbuat, tetap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah.
Cuma ada beberapa orang, ada orang-orang yang malam itu sekalipun mereka beribadah, mereka tidak mendapat ampunan dari Allah. Mudah-mudahan kita dek masuk dalam kelompok ini. Rugi kita, rugi. Ibadah pun kita tidak mendapat ampun Allah, apalagi kalau dia beribadah malam nisfu Sa'ban atau malam Al-Qadar. Siapa mereka ini? Kata Nabi kita, ada 10, kata ulama, ada 10 golongan yang mereka tidak mendapat ampunan secara cuma-cuma dari Allah, khususnya malam nisfu Sa'ban dan malam Al-Qadar. Pertama, musyrik, orang yang menyekutui Allah, orang musyrik, non muslim, dia tidak mendapat ampunan Allah. Kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak memberi pengampunan kepada orang-orang yang menyekutui Allah. Dan Allah mengampuni selain dosa syirik kepada Allah bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, ini malam nisfu Sa'ban, malam Al-Qadar, orang musyrik tidak mendapat ampunan dari Allah. Selamat kita kan? Karena kita ada musyrik, benar tak? Yang kedua, suka minum minuman keras atau khamar. Termasuk juga minum obat-obat, sabu, ekstasi, termasuk termasuk minuman keras. Jadi kalau kita umpama kita pernah minum minuman keras atau sejenisnya, sampai malam nisfu Sa'ban kita belum bertaubat, maka bertaubatlah malam itu. Bertaubatlah, minta ampunlah kepada Allah agar kita mendapat pengampunan secara cuma-cuma dari Allah. Kalau dia bertaubat, dia dapat. Pernah minum minuman keras. Yang ketiga, durhaka terhadap orang tua. Nih mungkin kita pernah menyakiti orang tua kita, maka kita maaf agak kecil dahulu. Sering kita menyauti ucapan orang tua kita, sering kita membantah ucapan orang tua kita. Disuruh oleh mak kita, suruh oleh ayah kita membangkang, enggak, ngucap enggak, jang ambil ya jang, enggak, mak lah, durhaka. Bahkan kata ulama, termasuk durhaka dengan orang tuanya apa? Kita makan nyaman. Umpama kalau kita beda rumah dengan orang tua kita makan nyaman, umpama lauk apa? Lauk ayam. Ayam lauk kita umpama. Orang tua kita di rumah, orang tuanya lah kecium mak abel umpah ayam kan? Anak umpah ayam nih, mencium mak, ada harapan mudahan petak neta mak ande anak pengantar umpah ayam nih. Sekalinya apa? Dia malah mengantarakan makan pocong ubi tadilah mak. Gara-gara orang tuanya. Gara-gara apa? Harta warisan. Pernah dengar kan? Ada kan? Bahkan sampai 3 meracuni orang tuanya. Sampai 3 membunuh orang tuanya. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Orang tua yang sudah mengorbankan nyawanya melahirkan kita. Orang tua yang tidak pernah minta balasan
ketika mereka mengasuh kita, memelihara kita mulai kecil. Ada deh Pak kita minta jang, mulai lahir sampai bujang 15 tahun bayar duit ayah, bayar duit Pak. Pernah deh? Belum pernah kan? Minta diganti biaya kita, hidup kita selama berapa tahunnya, mulai lagi kecil sampai dewasa. Belum pernah. Tapi kadang maaf. Makanya ada istilah, satu orang ibu itu sanggup menghidupkan 10 anak. Satu orang ibu sanggup menghidupkan 10 orang anak. Tapi 10 orang anak dia sanggup menghidupkan satu orang ibu. Benar? Ini durhaka kita, hati-hati. Hati-hati. Apalagi sudah akhir zamannya, kita kadang-kadang miris juga melihat, mendengar. Makanya kata Rasulullah, termasuk akhir zaman, ciri hari kiamat, seorang ibu melahirkan rajanya. Paham enggak? Seorang ibu melahirkan rajanya. Paham mak? Dapat anak nyuruh mak ngasuh di rumah, nyuruh mak aja di babu nya santai main HP anak orang tua dijadikan babu. Ini kata Rasulullah menjelang kiamat seorang ibu melahirkan rajanya. Artinya apa? Anak yang menguasai orang tua. Lagi kecil kita diasuh orang tua kita. Lah besar cucu ulik diasuh. Padahal maaf orang tua kita kadang-kadangnya penglihatannya daripada terang lagi lah kan. Tenagilah berkurang. Mulai jam 7 sampai jam 4 ngasuh anak kita. Ngasuh anak kita. Maka malah tua banyak kekurangannya, serba terbatas. Lapas anak kita mungkin dia sesuai kita inginkan, gaduh ke mak ni dia baca ngurus cucu. Padahal mak lah sekuat tenaga, sayang dengan cucu. Tapi apalah daya kan, kemampuan terbatas. Mbak jatuh anak umpamakan binjol kepala, mak dikeruci, mak salah. Benar tak? Oh mana bayar gaji dia, dia beli duit sebulan 30 hari dia bergaji ben mak. Ngasuh anak dari pagi sampai sore. Along nyewa babu ya, orang lain berapa sebulan ayah. Orang tua kita jangan diganggu lagi mereka untuk beribadah menginjak hari tua mereka. Jangan disibukkan dengan mengurus anak kita. Yang sampai kita durhaka. Durhaka dengan orang tua itu tidak ada taubatnya. Jadi termasuk orang tua, makanya dalam agama itu orang tua itu ada 3 Orang tua yang melahirkan kita, mak pak kita. Orang tua yang nyerah anaknya kayak kita. Siapa? Mertua kita. Orang tua yang mengajarkan kita, guru kita. 3 orang tua. Jangan dilupakan. 3 orang ini sangat penting dalam hidup kita. Orang tua kita, mertua kita, dan guru kita. Nabi mengatakan di antara 3 orang tua tadi yang paling tinggi adalah guru. Kalau mak ke pak kita paling-paling menyelamatkan kita dari kelaparan, meri pakaian. Benar ya? Itu pada orang tua kita. Kalau mertua kita meri tanggung jawab kayak kita, anaknya kita ngurus. Nah, kalau guru itu menyelamatkan dunia akhirat. Dunia akhirat. Makanya jangan sampai kita melupakan guru-guru kita dahulu. Kita tahu dengan alif, kita tahu dengan ba. Itu jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Mentang-mentang maaf, kitalah punya guru yang titelnya tinggi umpamakan. Sehingga Pak, guru ngaji kita lupakan, jangan.
Walaupun guru ngaji kita maaf nih taman SD atau di sekolah, tapi ngajar kita ini alif, ini ba, sehingga apa? Kita bisa membaca Al-Quran. Jangan dilupakan. Mentang-mentang dapat guru baru kan, titol banyak, serban besar umpama, makai jubah, guru ngaji kita abaikan. Jangan. Mereka itulah yang mengenalkan kita agama. Maka kita ni maaf, di kampung kan, di kota aku tahu kan. Kalau guru ngaji kita dulu kan kita biasa kan suruh orang tua kita ngaji mulai dari SD ya. Lah mulai sore-sore kan, sore asar ke rumah guru atau malam sudah maghrib. Kadang-kadang dihargai guru ngaji itu cuma hari raya enggak. Nganggung setalam. Ya enggak diberi ya. Hari-hari lain memang cuma makan cepat lepat lah guru setahun sekali enggak. Tidak mungkin kan? Jadi hargailah jasa guru kita. Kalau dulu ngajar ngaji lagi pakai lampu pelita, nyumbang minyak tanah. Sekarang di zaman lagi kan pakai pelita, hitam nih dong. Pakai listrik, duit kayak mulai pulsa PLN nah. Dia mungkin kan guru kita pakai PLN, kita beri minyak tanah lagi ya. Benar ya? Dia nyambung. Beri duit berapa umumnya sebulan kan untuk beli listrik. Ini kita menghargai jasa guru-guru kita. Jangan lupakan mereka. Tempuh tengah jalan, sapa, assalamualaikum, apa kabar, sehat guru? Nih, selepas jalan, boy, apa kabar? Boy le. Padahal guru ngaji dulu aneh. Ketulah musuh kita. Ketulah. Ketulah takutnya. Yang sampai kita durhaka dengan guru kita, termasuk durhaka kepada orang tua. Jadi kata ulama, kata Rasulullah, orang ini tidak akan mendapat ampunan pada malam nisfu Saban atau malam Lailatul Qadar. Orang yang durhaka kepada orang tua. Yang keempat, orang yang tidak mendapat ampunan secara cuma-cuma dari Allah adalah orang yang memutuskan hubungan keluarga. Nah ini, kes peradik dia bertegur. Kelima, orang yang berbantah-bantahan dalam urusan duniawi. Berbantah-bantahan, berkelahi. Cuma urusan dunia. Tidak mendapat ampunan secara cuma-cuma dari Allah. Yang keenam, perempuan yang menjual dirinya. Jelas kan? Menjual diri. Paham tak? 7, orang yang terus-menerus melakukan riba. Riba. 8, orang yang terus-menerus melakukan zina. Walaupun sekarang berhenti, cuma lemah taubat. Itu namanya musirrun, terus-menerus bertaubatlah. 9, tukang sihir atau orang yang mendatanginya. Tukang sihir. Beji ke kawan minta orang upah nyantet Yang tukang santet kena. Yang mendatangi tukang santetnya kena. Malam nisfu Saban tidak mendapat ampunan dari Allah sekalipun dia beramal. Yang ke-10 kata Rasulullah, dukun atau yang mendatangi dukun. Nah nih, dukun. Cuma selain dukun beranak dan dukun urut, dukun yang bisa ngeramal kan, itu kan dukun yang bisa kita, atau orang pintar. Nah nih. Jadi yang profesi sebagai dukun atau yang mendatangi dukun, percaya mang coba tengok tarawang mang jodoh paling jauh pada lagi tak tarawang jodoh cek dukun deh. Dia mempercayai dukun 40 hari amalnya tidak Allah terima. Percaya.
Jadi yang dukun atau yang mendatangi dukun, nah malam nisfu Saban atau malam Al-Qadar dia tidak mendapat ampunan secara cuma-cuma dari Allah sekalipun dia beramal pada saat tersebut. Asal tidak termasuk dalam golongan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni manusia dengan berkat malam nisfu Saban dan malam Al-Qadar. Asal jangan 10 orang tadi ya. Kalau masuk 10 orang tadi itu tidak akan mendapatkannya. Nah, inilah yang pertama, ampunan Allah sekalipun kita tidak berbuat, tetap Allah akan mengampuni dosa-dosa kita tersebut dengan namanya Al-Ghaffar tadi. Apalagi kita bertaubat, apalagi kita beristighfar. Ini mungkin sudah pernah kita jelaskan di sini. Pernah kami mendapat pesan dari salah seorang guru kami, bahwa beliau mengatakan di antara amalan zikir yang dibaca oleh orang tua kiai kami, itu beliau senantiasa setiap hari mengamalkan salawat 1000 kali, la ilaha illallah berzikir 1000 kali, dan istighfar 1000 kali dalam sehari itu. Orang tua dari kiai kami itu almarhum Kiai Haji Ahmad Mugni, itu beliau selalu mendawamkan istiqomah 3 tadi zikirnya. La ilaha illallah 1000 kali, salawat kepada Rasulullah 1000 kali, istighfar kepada Allah 1000 kali. Itu beliau lakukan setiap hari. Beliau termasuk waliullah subhanahu wa ta'ala. Wali beliau. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari beliau, silakan amalkan zikir la ilaha illallah, salawat 1000 kali, salawat 1000 kali, istighfar 1000 kali. Insya Allah dengan kita menyukai amalan-amalan orang terdahulu, mudah-mudahan kita mendapat percikan dari keberkahan mereka itu. Walaupun kita dia wali, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama para wali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.